benar. Makanya kita harus berhati-hati. Ini saja untuk kajian ilmu tauhid. Kita akan lanjutkan dalam kajian ilmu fikih. Bahwa rukun salat itu ada 18 wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Rukun salat itu ada 18 dalam kitab ini. Yang pertama adalah an-niyat, niat. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi mereka yang mampu. Kemudian yang ketiga wa takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Kemudian wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, membaca suratul Fatihah dan termasuk bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari suratul Fatihah. Warruku'u wattuma'ninatu fihi, kemudian ruku dan tumaknina di dalam ruku tersebut. Kemudian warraf'u wal i'tidalu wattuma'ninatu fihi, kemudian tegak, i'tidal dan tumaknina di dalam i'tidal tersebut. Kemudian wasujudu dan sujud, wattuma'ninatu fihi dan tumaknina, yakni tumaknina berhenti sebentar di dalam sujud tersebut. Kemudian wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud, ya, dan tumaknina di dalam kedua sujud tersebut. Kemudian duduk yang akhir itu termasuk rukun. Wal julusul akhiri, duduk yang terakhir itu termasuk rukun. Wa tasahhudi fihi, membaca tasahud di dalam duduk yang akhir itu termasuk rukun. Wa salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi,
dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya itu termasuk rukun. Wa taslimatul ula, dan mengucapkan salam yang pertama itu termasuk rukun. Wa niyatul khuruji minas shalah, dan niat keluar dari melakukan salat. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, dan tertib rukun-rukun atas apa yang telah disebutkan tersebut itu termasuk rukun salat. Baik. Kita yang pertama, niat. Sudah kita jelaskan bahwa niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niat kita. Amal tanpa niat seperti kita melakukan perbuatan yang baik itu memang sah, namun kita tidak mendapatkan pahala. Salat misalkan, salat duhur atau salat asar atau salat sunnah yang lain, kita tidak berniat untuk melakukan salat tersebut, tidak memakai niat, tidak mengucapkan niat di dalam hati kita melakukan salat. Salat kita sah, namun kita tidak mendapatkan pahala. Maka niat inilah yang terutama. Niatul mukmin khairum min amalihi, kata Nabi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka niat terlebih dahulu. Kita sudah berniat baik, itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita melakukan perbuatan baik tersebut. Tetapi seandainya kita tidak berniat, tidak mempunyai niat melakukan amal, memang amal tersebut sah kita lakukan, namun kita tidak mendapatkan pahala. Ini menurut pendapat para ulama kita. Maka niat ini harus diniatkan, dipaskan dalam hati kita. Lalu yang kedua, berdiri bagi mereka yang mampu untuk melakukan sholat. Bagi mereka yang mampu berdiri, berdirilah untuk melakukan sholat, karena ini termasuk rukun. Terkecuali bagi mereka orang yang tidak mampu untuk berdiri. Lain halnya dengan sholat sunnah, karena sholat sunnah tidak termasuk rukun, beda ya. Kalau sholat fardu berdiri ini termasuk rukun bagi mereka yang mampu. Tapi kalau bagi mereka yang tidak mampu boleh duduk. Misalkan kita terkena penyakit ambien, bawasir, ya, maka boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh tidur berbaring, boleh menentang kalau tidak mampu, boleh dengan isyarat, ya, itu kalau memang kita tidak mampu. Kemudian wa takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, itu termasuk rukun. Ya. Kalau soal letak tangan kita, apakah di telinga, apakah di lurus dengan pundak, ya, itu masalah sunnah. Yang penting, yang rukunnya itu adalah Allahu Akbarnya itu. Kalau soal letak tangan kita, misalkan ibu jari kita berada di bawah telinga kita, kemudian jari-jari kita lurus, ya, dengan telinga kita, atau kita selurus dengan pundak kita, ya, misalkan, itu masalah sunnah. Yang takbiratul ihramnya itulah yang wajib, yang rukunnya Allahu Akbar, ya, misalkan. Kasarnya walaupun tidak mengangkat tangan, yang penting Allahu Akbarnya itu kita boleh kasarnya, ya, itu. Jadi yang terpentingnya takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar misalkan. Itu yang terpenting, yang rukunnya. Lalu wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun. Membaca suratul Fatihah itu termasuk rukun. Jadi kalau kita tidak bisa membaca suratul Fatihah, maka boleh baca apa yang bisa kalau memang tidak bisa niat. Tetapi kita diwajibkan belajar agar kita bisa membaca suratul Fatihah dan menghafalkannya. Karena ini terpenting. Karena kata Nabi, la sholata, ya, tidak sah sholat kita, tidak ada sholat lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka penting,
ya membaca suratul Fatihah ini, karena ini termasuk rukun. La sholata, bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, Bismillah itu termasuk ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat. Ya. Bagaimana caranya kalau imam? Ya, ada selisih pendapat di kalangan para ulama kita. Kalau imam dikeraskan, apakah makmum membaca Fatihah? Ada dua pendapat. Ya, misalkan imam dikeraskan bacaannya, ada yang berpendapat bahwa kita jamaah itu tidak membaca suratul Fatihah. Mereka beralasan dengan dalil wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini mereka berdalil dengan ayat ini, dan apabila dibaca Al-Quran maka dengarkan dan perhatikan dengan baik-baik agar kita mendapat rahmat. Jadi menurut pendapat mereka bahwa apabila imam itu membacanya dikeraskan, makmum jamaah tidak membaca, cukup mendengarkan. Ya, ini menurut pendapat kalangan segolongan dari mereka. Namun menurut golongan yang lain, pendapat yang lain tadi, bahwa apabila kita tidak membaca suratul Fatihah maka tidak sahlah salat kita. Ya, ini menurut pendapat Imam Malik, menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa suratul Fatihah itu termasuk rukun. Ya, itu. Jadi kita di mana milih kita? Pendapat mana yang harus kita pegang? Kita mengikuti siapa? Mengikuti mazhab siapa? Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti kita tetap membaca suratul Fatihah. Walaupun imamnya membaca keras, walaupun imamnya tidak dikeraskan, tetap setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah. Dibaca suratul Fatihah tersebut biar sholat kita sempurna. Ya, itu. Jadi yang kelima, kemudian ruku. Waktu makninatu fihi, ruku, kemudian berhenti sebentar di dalam ruku tersebut, tenang maksudnya. Ruku. Setelah kita membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah, maka kita takbir kemudian ruku. Nah, di dalam ruku ini harus kita tenang. Ya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Harus tenang rukunya. Minimal kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Nah, itu minimal 3 kali. Boleh dibaca 5 kali, boleh. Dibaca 10 kali boleh, batasnya 10 kali boleh. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Misalkan imamnya masih, kita belum ini baik, kita baca sudah 3 kali, baca baik terus Subhana Rabbiyal Azim. Ya, misalkan imamnya panjang nih imam ini. Ya, belum bangun-bangun dari ruku misalkan. Ya, kita sudah habis bacaannya 3 kali sudah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tambah lagi. Ya, jangan kita menghayal. Menghayalnya dengan imam lamunian katanya imam ini ya. Nah, itu lamunian, baca terus. Batasnya 10 kali, boleh 10 kali. Ya, itu. Nah, jadi apabila kita sudah ruku, nah, kalau soal bacaan itu sunnah. Kita nak baca atau tidak, kasarnya itu masih sah. Ya. Yang namanya bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, itu sunnah. Dibaca, tidak dibaca masih boleh. Ya, tapi kita mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti sunnah Rasul.
yang rukunnya itu adalah rukuknya itu. Yang rukunnya itu kita ruku, ya. Kemudian kita berhenti sebentar, tenang. Ya, itu yang rukunnya sebetulnya. Yang rukuknya itu. Jadi kalau ada yang ruku cepat misalkan, seperti rukunya cepat tapi dia tenang, itu masih sah sebetulnya. Karena itu termasuk rukun. Kalau soal bacaan Subhana rabbiyal adzim itu sunnah, ya. Ibaratnya kita tidak dibaca juga masih sah, ya, salat kita. Itu makanya dibaca 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kalau masih kurang tambah lagi 5 kali. Kalau masih kurang tambah lagi 10 kali, boleh. Ya itu ruku. Kemudian setelah ruku i'tidal. Wa raf'u wal i'tidal, kita berdiri i'tidal, harus lurus dulu, ya. Misalkan kasarnya kita i'tidal itu habis ruku, setelah ruku kemudian sami Allahu liman hamidah, berdiri dengan kita itu, ya, berdiri. Tumak nina ini berhenti sebentar, tumak nina, jangan sami Allahu liman hamidah belumlah tegak langsung Allahu Akbar, itu bisa membatalkan sholat kita karena tidak sesuai dengan rukun sholat kita, ya. Jadi harus misalkan habis ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, berdiri dulu sebentar, tenang, dengan tenang. Jangan kita belumlah berdiri langsung nak sujud. Nah, itu berdiri dulu, baru sudah tenang, baru Allahu Akbar sujud. Ya, sujud juga harus tenang. Sujud, kemudian tumak nina di dalam sujud, berhenti sebentar. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sunnahnya 3 kali, ya. Dan boleh kita juga baca 5 kali, boleh 10 kali boleh. Ya, itu. Tetapi yang rukunnya, yang wajibnya itu sujudnya. Kalau bacaannya itu sunnah. Sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu sunnah. Itu bacaan itu sunnah, ya. Yang rukunnya adalah sujudnya itu yang rukunnya, ya. Lalu setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwanni. Nah, itu yang bacaannya sama sunnah. Yang rukunnya adalah duduk di antara 2 sujudnya itu, ya itu. Kemudian kita juga harus tenang, ya, harus tenang. Kemudian duduk akhir di dalam tasahud itu termasuk rukun. Kalau duduk tahiyat awal itu sunnah. Misalkan duduk at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah di tahiyat awal itu termasuk sunnah, ya. Misalkan imam lupa langsung tegak, padahal dia harus tahiyat awal, imam sudah berdiri tegak, maka makmum kalau mereka mengerti hendaklah mengikuti imam. Terkecuali imam tadi belumlah tegaknya berdiri lurus, dia masih belum lurus, maka diingatkan oleh jamaah subhanallah, subhanallah misalkan, makanya harus cepat. Jangan imam sudah tegak baru subhanallah, subhanallah, jangan, bisa membatalkan sholat, ya. Imam kalau sudah berdiri tegak ikut imam, ya. Kecuali imam tadi masih belum berdiri tegak. Contohnya seperti ini. Ini kan harus duduknya itu tahiyat awal. Tetapi imam tadi langsung misalkan Allah, jamaah misalkan subhanallah, langsung imam duduk, masih boleh. Nah, masih duduk. Tetapi kalau Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, ikutlah imam.
yang jamaah, karena dia sudah berdiri tegak. Seandainya dia balik lagi, batal sholat kita. Itu harus mengerti, batal sholat kita. Ya. Kalau dia baru ngangkat, belum berdiri tegak, boleh imam duduk kembali. Ya, misalkan Allah, subhanallah, duduk. Nah itu, misalkan contoh. Allah, nah boleh duduk. Ya, tapi seandainya misalkan sudah Allahu Akbar, subhanallah, yang jamaah harus ikut imam. Ya, kenapa? Karena duduk di awal tahiyat ini itu termasuk sunnah. Jadi nanti terakhir baru ditutup dengan sujud sahwi. Di terakhir baru ditutup dengan sujud sahwi karena itu termasuk sunnah. Maka kita harus bisa, makanya harus belajar. Ya, jangan bersikeras. Imam sudah tegak berdiri, kita subhanallah, subhanallah. Ya subhanallah. Bingung imam tadi. Nak duduk ya batal, nak tidak terus itu baik, ribut nantinya. Inilah masalah karena tidak mempunyai ilmu jamaahnya. Ya, yang imam mempunyai ilmu, misalkan jamaahnya tidak mengetahui. Ini sering terjadi di suatu masjid atau musola apabila terjadi kesalahan seperti itu. Sering mereka sama-sama bersikeras. Imam katanya tidak galak nurut jamaah, padahal imam mengetahui kalau dia nurut jamaah batal sholatnya. Tapi kalau tidak seperti itu jamaahnya ribut, kaget, timbul perpecahan. Jadi kadang bingung kita. Makanya harus kalau sama-sama yang mengetahui. Nah misalnya, apanya? Sujud terakhir, sujud sahwi. Nanti ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ya sama seperti kita bacaannya, memang ada pendapat subhana man la yaswala yanamu, tapi yang terpenting adalah itu bacaan seperti kita sholat subhana rabbiyal a'la. Sujud sahwi itu 2 kali sama. Ya, itu untuk menambal yang kekurangan tadi. Nah, itu maksudnya. Kalau lebih boleh sujud sahwi. Tambah sujud sahwi. Misalkan kita ragu dengan rokaat ini, kita ragu apakah sudah 4 rokaat. Kan ragu kita nih. Sudah lebihkanlah, tidak apa-apa. Lebihkanlah, karena pernah terjadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur itu 5 rakaat. Pernah terjadi pada diri Rasulullah. Jadi dikiranya sudah pas salat itu padahal lebih. Makanya terakhir baru ingat, baru ditutup dengan sujud sahwi. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam, yang namanya sujud sahwi tersebut. Ya itu. Jadi kita harus sama-sama mengerti, imam mengerti, jamaah juga mengerti. Ya itu. Jadi harus sama-sama mengerti. Jadi tidak ada pro dan kontra akhirnya. Ya, ini sering terjadi, imam terjadi kesalahan seperti itu, jamaahnya tidak mau turut. Pikirnya benar itulah jamaah. Ya, itu. Nah, makanya kita harus sama-sama mengerti, sama-sama paham tentang ilmu fikih, terutama tentang sholat. Inilah yang terpenting sebetulnya. Ilmu yang terpenting itu tentang masalah ibadah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu masih belum penting. Yang terpenting itu masalah wudu, masalah hadas dan najis, masalah sholat, ini yang terpenting. Karena inilah perbuatan kita yang pertama kali akan dihisab. Ya, tentang sholat kita, apakah sholatnya sudah benar apa belum. Selama ini kan kita kadang-kadang belum tahu. Walaupun kita lah sudah dewasa, walaupun kita lah sudah tua, belum tahu kita kadang-kadang kan. Karena kita ini Islamnya Islam keturunan. Dari bapak kita, dari kakek kita sudah Islam, kita ikut-ikutan, kan?
belum mengetahui. Makanya dengan belajar, sama-sama kita belajar, maka kita mengetahui sedikit demi sedikit. Oh, yang ini berarti rukun, tidak boleh ditinggalkan, kan? Oh, yang seperti ini sunnah, kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa, misalkan tidak dapat dosa. Tapi kalau rukun berarti kita tidak sah sholat kita kalau yang ditinggalkan itu rukun. Jadi kita mengetahui sedikit demi sedikit. Ini yang terpenting. Makanya saya ulang, untuk kajian masalah sholat ini kita ulang. Seharusnya kajian kita ini sudah masalah zakat, sudah masalah zakat, tentang zakat perdagangan. Tapi saya ingin mengulang masalah sholat ini karena sangat penting. Ya, masalah sholat ini sangat penting bagi kita perorangan, ya, bagi kita masing-masing sangat penting untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya yakin. Kalau kita beribadah ada ilmu, kita yakin, tidak bimbang, tidak kata orang, tidak kata si ini, tidak kata si anu, si fulan, tidak. Tapi kita yakin ibadah kita menurut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maksudnya tidak bimbang kita. Kalau memang kita mengetahui. Kalau kita tidak tahu, bimbang. Kata si ini begini, kata si itu begitu, ya kan? Tapi kalau kita tahu sudah, ya, kita harus tetap istiqomah kalau kita tahu. Nah, itu termasuk rukun, ya. Jadi duduk di akhir tahiyat itu termasuk rukun. Kalau tahiyat awal itu termasuk sunnah. Kemudian membaca tasyahud akhir, tasyahud itu termasuk rukun. Membaca tasyahud itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu termasuk rukun. Wajib kita baca. Membaca sholawat di dalam sholat itu juga rukun. Ya, membaca sholawat di dalam sholat itu termasuk rukun, kecuali di luar sholat sunnah. Ya, jadi di dalam sholat membaca sholawat itu termasuk rukun. Jadi kita jangan meninggalkan membaca sholawat. Ya, kemudian yang terakhir yakni mengucapkan salam. Ya, salam yang pertama itu termasuk rukun. Assalamualaikum warahmatullah, itu termasuk rukun, ya. Salam itu kadang-kadang ada yang mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang lengkap yang seperti itu. Tapi bagi kalangan kita, salam yang seperti itu untuk orang meninggal yang sudah jelas seperti itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya lengkap. Ya, kalau kita dalam sholat Assalamualaikum warahmatullah, ya, tidak apa-apa, dilanjutkan juga tidak masalah sebetulnya. Ya, tidak jadi masalah. Ya, itu yang rukun. Salam pertama rukun. Kalau salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullah, itu termasuk sunnah. Ya, itu termasuk sunnah. Ya, itu termasuk sunnah. Kemudian kita juga berniat keluar dari sholat tersebut artinya kita sudah habis sholat kita. Dan kita juga harus tertib tentang rukun-rukun sholat tersebut. Maka apabila kita melakukan tentang rukun-rukun sholat tersebut, maka sahlah sholat kita. Walaupun hati kita misalkan tidak khusyuk, ya, karena kita kadang-kadang kemana-mana pikiran kita dan hati kita. Namun apabila sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, sesuai dengan sunnahnya, kita lakukan yang rukunnya, kita lakukan yang sunnahnya, maka sahlah sholat kita. Dan kita mendapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia memang tidak mengetahui apakah diterima atau tidak sholat kita. Yang penting kita laksanakan perintah Allah. Kita berniat melakukan sholat karena menjalankan perintah Allah. Maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Kita sholat
Berniat untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Lillahi ta'ala. Usolli fardul maghribi salat rakaat mustaqbil kiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala, karena Allah, maka itulah yang termasuk ikhlas. Karena kita sholat memang menjalankan perintah Allah. Ingat saja bahwa kita sholat ini karena menjalankan perintah Allah, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas, untuk kajian ilmu fikih kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Astaghfirullah